Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mauludin, saya dari kelas A3 R1A dengan NPM 200200029. Di sini saya akan memaparkan materi tentang piutang dari mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan Menengah sebagai syarat penilaian UAS. Oke, marilah kita mulai saja pembahasannya. Pertama, pengertian piutang. Piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Kemudian piutang pengertian lainnya adalah yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang atau tagihan perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Pengertian piutang menurut ahli pertama Sumarso, piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk yang diperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Kemudian menurut Rusdi Akbar, pengertian piutang adalah semua atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang atau jasa di masa yang akan datang sebagai kejadian pada masa yang lalu. Kemudian menurut Warren Davis, piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Kemudian menurut Horney, piutang meliputi jumlah uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau memakai jasa secara kredit. Set of slide. Berikutnya ada jenis-jenis piutang. Pertama, piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Kedua, wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagiannya secara terpisah di neraca. Kemudian ada ciri-ciri piutang, yaitu pertama ada nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama ditambah dengan bunga yang ditambahkan untuk diaktifkan pada tanggal jatuh tempo. Kedua ada tanggal jatuh tempo. Penjual biasanya menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Bila menggunakan hitungan bulan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Tapi, bila berpatokan pada harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Ketiga, ada bunga yang berlaku. Bunga dibayar sebagai konsekuensi dari pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah menunggu pelunasan kredit tersebut. Besaran bunga biasanya sesuai dengan kebijakan penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Kemudian ada penyebab timbulnya piutang. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Ada kalanya sebuah piutang menjadi piutang tak tertagih jika belum ada pembayaran ketika jatuh tempo.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tak tertagih ini adalah: pertama, naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah. Kedua, turunnya penjualan dan naiknya piutang. Ketiga, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. Keempat, turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar. Kelima, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian pengelolaan piutang. Piutang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar keberadaannya tidak mengganggu aliran kas suatu usaha. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam mengelola piutang, antara lain standar kredit, yaitu kualitas kelayakan minimal kredit seorang pemohon kredit. Standar kredit harus dibuat oleh sebuah perusahaan agar manfaat yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar tersebut. Adanya standar kredit bisa membantu menaikkan penjualan perusahaan secara kredit dengan tetap menjaga kemungkinan risiko piutang tak tertagih. Syarat kredit yaitu penetapan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Jika ada kebijakan kredit dan pengumpulan piutang, meliputi jenis-jenis keputusan sebagai berikut: persyaratan khusus, potongan tunai, dan juga tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Klasifikasi piutang. Piutang terbagi ke dalam dua klasifikasi, yakni piutang dagang dan piutang bukan dagang. Berikut ini penjelasannya. Pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang menjadikan rekening terbuka bukan menjadi penjamin. Piutang usaha atau account receivable dan usaha tagih atau notes receivable adalah contoh jenis piutang yang masuk ke dalam klasifikasi piutang dagang. Biasanya piutang dagang memiliki perluasan kredit jangka pendek dengan tempo pembayaran antara 30 hingga 90 hari. Adapun usaha tagih diwajibkan membuat janji tertulis untuk membayar transaksi jual beli yang telah dilakukan. Kemudian piutang bukan dagang. Berikut ini yang termasuk ke dalam klasifikasi piutang bukan dagang, di antaranya: pertama, penjualan surat berharga atau kepemilikan selain barang dan jasa. Kedua, uang muka bagi para pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. Ketiga, melakukan pembayaran di awal pembelian. Keempat, bila terjadi kerugian atau kerusakan produk, maka dapat menuntut pihak terkait. Kelima, ada saham yang harus disetor. Keenam, harus melakukan setoran awal untuk menjamin kontrak atau pembayaran biaya. Kemudian ada piutang tak tertagih. Pengertian piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada Anda atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis, tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Kriteria piutang tidak tertagih yaitu: pertama, piutang telah memiliki usia tertentu. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dan aturan terkait jangka waktu piutang. Jika debitur belum membayar hutang hingga waktu jatuh tempo ditetapkan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan rentang waktu agar kreditur bisa membayar sampai lunas. Meski demikian, rentang waktu yang diberikan kreditur memiliki batas. Jika dalam batas tersebut debitur tidak membayar, maka perusahaan kreditur dapat menggolongkannya sebagai bad debts. Kedua, penagihan telah dilakukan melewati batas. Kriteria berikutnya, piutang tak tertagih adalah ketika perusahaan telah berupaya menagih dan mengingatkan berulang kali, tapi tidak ada itikat baik debitur untuk membayar. Apabila perusahaan telah melakukan segala cara untuk menagih, tapi debitur tetap tidak membayar, maka perusahaan perlu memasukkan piutang tersebut ke akun piutang tidak tertagih. Ketiga, kreditur mengalami kebangkrutan. Debitur mengalami kebangkrutan merupakan kriteria piutang tidak tertagih selanjutnya. Biasanya terdapat barang jaminan dalam kredit yang dilakukan konsumen. Ketika kreditur bermasalah dan macet membayar hutang, pihak piutang akan mengambil hak milik barang jaminan atau lainnya untuk dijual agar uang pinjaman kembali. Sayangnya hal ini tidak bisa dilakukan pada pihak kreditur yang mengalami kebangkrutan karena kehabisan aset termasuk uang dan barang jaminan.
maka pihak berutang mutlak tidak mampu membayar. Jika perusahaan Anda memiliki debitur semacam ini, maka dapat dipastikan hutang debitur tersebut masuk beban tak tertagih. Keempat, debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Kriteria terakhir dari piutang tak tertagih adalah saat debitur mengalami kejadian tertentu yang menghanguskan seluruh harta kekayaannya. Misalnya terjadinya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian ada metode penghapusan piutang tak tertagih. Pertama ada metode direct write-off, yaitu metode ini merupakan tindakan yang diambil perusahaan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debts tersebut dalam akun beban, sehingga menambah liabilitas. Kedua ada metode allowance. Metode ini atau metode penyisihan piutang tidak tertagih dengan tanpa memasukkannya secara aktual ke jurnal. Metode ini lebih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap. Perusahaan yang menggunakan metode allowance untuk menghapus bad debt tidak akan menampakkan kerugian di dalam laporan keuangan. Sebaliknya, bad debt tersebut dikurangkan ke laba perusahaan secara bertahap. Metode ini dianggap jauh lebih baik bagi perusahaan, terutama di mata stakeholder-nya. Untuk cara melaporkan piutang tidak tertagih di dalam jurnal. Pertama, berdasarkan persentase penjualan. Tata cara pertama dengan melaporkan berdasarkan persentase penjualan diawali dengan menjumlahkan penjualan hutang bersih dan tidak tertagih sehingga ditemukan persentase penjualan. Kemudian pihak manajemen menetapkan biaya kredit macet melalui proses kali antara penjualan hutang bersih dan total keseluruhan hasil jual kredit. Contoh kasus, PT Alfa Jaya menjual sebanyak 100 unit produk seharga Rp25.000 kepada debitur A dengan skema piutang dagang. Akan tetapi setelah jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet. Perusahaan telah melakukan beberapa kali penagihan tapi hasilnya sama. PT Alfa Jaya akhirnya memutuskan melakukan direct write-off untuk debitur A dengan jumlah sebagai berikut. Pertama, piutang tak tertagih sama dengan Rp25.000 dikali 100 unit sama dengan Rp2.500.000. Jadi piutang tertagihnya Rp2.500.000. Dan di jurnalnya masuk pada tanggal 28 Juni di akun piutang tak tertagih masuk ke debit dengan jumlah Rp2.500.000 dan akun piutang dagang debitur A masuk ke kredit dengan jumlah Rp2.500.000. Kemudian ada akan tetapi ternyata pada 31 Desember 2021 debitur A bisa membayar piutang tak tertagihnya. Dengan demikian, PT Alfa Jaya wajib mengeluarkan piutang tidak tertagih dari akun debit perusahaan seperti berikut ini. Untuk pada tanggal 31 Desember 2021 pada akun piutang dagang debitur A masuk ke debit dengan jumlah Rp2.500.000. Kemudian piutang tak tertagihnya masuk ke dalam kredit dengan jumlah Rp2.500.000. Kemudian ada kas masuk ke debit dengan jumlah Rp2.500.000 dan akun piutang dagang debitur A masuk ke kredit dengan jumlah Rp2.500.000. Kedua ada berdasarkan persentase piutang. Metode penghapusan piutang tidak tertagih lainnya adalah dengan menghitung persentase piutang. Persentase piutang yang dimaksud di sini adalah estimasi piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga bisa berbeda-beda tiap perusahaan. Contoh kasus, PT Alfa Jaya punya daftar umur piutang dengan estimasi piutang tak tertagih sebagai berikut. Ada pelanggan debitur A dengan piutang dagang Rp2.500.000 dan dalam belum jatuh tempo tidak ada, dan lewat jatuh temponya ada di lebih dari 90 hari dengan jumlah Rp2.500.000. Kemudian ada pelanggan debitur B dengan
piutang dagang 2.200.000, masuk belum jatuh temponya dengan jumlah 1.100.000, kemudian masuk ke lewat jatuh tempo pada 1-30 harinya dengan jumlah Rp550.000. Kemudian ada pelanggan debitur C dengan piutang dagang 3.750.000, kemudian pada belum jatuh temponya masuk dengan jumlah Rp750.000. Kemudian ada pelanggan D, debitur D dengan piutang dagang 1.800.000 pada belum jatuh temponya dengan jumlah Rp800.000. Kemudian ada pelanggan debitur E dengan piutang dagang 4 juta rupiah pada belum jatuh temponya dengan jumlah Rp1.500.000 dan lewat jatuh tempo pada 1-30 harinya dengan jumlah Rp500.000. Dengan total piutang dagang 14.250.000, belum jatuh temponya dengan total Rp4.150.000 dan lewat jatuh tempo pada 1-30 harinya Rp1.050.000. Kemudian ada di lebih dari 90 harinya ada Rp2.500.000. Kemudian persentase estimasi tidak tertagih pada belum jatuh tempo 5%, kemudian lewat jatuh tempo 1-30 hari itu 10%, 31-60 hari 20%, 61-90 hari 35%, dan lebih dari 90 hari 50%. Dengan total tidak tertagih pada belum jatuh tempo 207.500, kemudian 1-30 hari 105.000, dan lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari yaitu 1.250.000. Dengan pertanyaan, per 28 Juni 2021 piutang debitur A telah melewati batas penagihan 90 hari, sedangkan debitur B dan E sudah jatuh tempo selama 1 minggu. Agar kondisi keuangan tetap aman, maka estimasi penulisan akun piutang tak tertagih pada jurnal 28 Juni adalah piutang tak tertagih sama dengan belum jatuh tempo ditambah lewat jatuh tempo, yaitu 207.500 ditambah 105.000 ditambah 1.250.000 sama dengan Rp1.562.500. Dan pada jurnalnya untuk tanggal 28 Juni 2021 dengan akun piutang tak tertagih itu masuk dengan ke debit dengan jumlah Rp1.562.500 dan akun pengurangan akun meragukan untuk mencatat dengan tak tertagih yaitu masuk ke kredit dengan jumlah Rp1.562.500. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya mengucapkan banyak mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.